mereka punya pengetahuan, tapi sayangnya ya nggak dipergunakan dengan benar, malah jadi batu sandungan. Itu sih miris aja. Iya, Selamat siang, Pas. sebenarnya nih Kak Christine, itu sih ya, umum, itu hal yang biasa ya, itu hal yang biasa. Makanya kalau kita terlalu fokus kepada seseorang itu, nanti kita jadi kecewa gitu. Itu teman-teman ya, supaya ya fokus kita kepada siapa sih? Ke Tuhan. Gitu. Iya. Betul. Nah kalau ada misalnya apologet, termasuk saya ya, termasuk saya, itu hal yang biasa ya. Gitu ya, berhubung saya kagak terkenal ya nggak masalah lah. Masa agak terkenal. Ya maksudnya nggak masalah sama orang lain. Kalau masalah pribadi saya sendiri ya masalah lah ya. Poinnya ketika mereka sudah dikenal, ketika mereka banyak pengikutnya, ketika mereka apa yang diomongin masuk kena gitu ya. Nah artinya ya menjagalah sesuai 1 Korintus 9 ayat 27 ya, supaya melatih tubuhnya dan bisa menguasai seluruh tubuhnya, supaya dalam pemberitaan firman Tuhan jangan sampai ditolak. Iya betul. Ya. Itu dia kami. 1 Korintus 9 ayat 27 ya. Sebab pelayanan model-model kayak begini nggak asal gua ngerti 2 ayat nih langsung deh buka ini deh. Ya. Kenekatan is okay lah ya. Mental buat memberitakan firman Tuhan is okay teman-teman ya. Tapi jangan dipakai kenekatan untuk hal-hal yang gimana gitu ya. Gitu buat teman-teman ya, sekali lagi. Nah apalagi Kak Christine kalau mau ini ya, buat buka komal buat komal puji-pujian itu juga pelayanan. Buka komal ngomongin orang, gosip, yaitu pelayanan juga. Ya? Maksudnya pelayanan yang bakalan dibenci gitu ya, yang bakalan buat dibenci orang, bukan pelayanan firman Tuhan ya. Ya sekarang kita bebas ya. Orang mau punya komal begini silakan, orang punya komal begini silakan gitu. Tapi jangan begitu orang komalnya rame langsung digosok-gosok gitu. Maksudnya digosok-gosok itu gimana bang? Iya maksud komal ion rame, cuma modal YouTube ya, tema firman Tuhannya kagak ada. Nah urusan lo ngapain kalau kagak ada firman Tuhan ya tuh. Jangan teman-teman ya, biarin tiap room punya inian masing-masing gitu. Ya kamu kalau komal gue nggak ada firman Tuhan, nah lo kenapa ribut? Komal gue ada penonton. Pagi-pagi buka komal gue lagi yang kena nih. Pasti gue nih begitu gue ngintip gue lagi diomongin betul ya. Di rumah mana itu bang? Ada deh. Rumah ibu-ibu ada. Oke. Saya bilang kalau kontra sama saya silakan ke sini, saya buka 24 jam. Lagian kenapa musuh gue kok banyakan ibu-ibu ya, gue jadi heran. Ini tanda tanya nih, gue apa mesti ke dokter apa gimana gemah? Jangan-jangan mereka ngefans kali bang sama lu? Iya mungkin, biasanya gitu kan. Benci tapi cinta gitu ternyata. Gue sih bingung ya, kenapa ibu-ibu ya? Itulah, buat yang udah lama kenal saya, roomnya nggak berubah teman-teman ya. Seperti ada yang 5 tema itu roomnya nggak berubah ya.
Mereka yang mau bertanya silakan. Kedua, mereka yang mau kesaksian silakan. Kesaksian tentang kewajiban aja di sini ada. Ya jadi kemana tuh ibu itu ya? Buset, kewajiban. Kewajiban apa nih? Ya kewajiban seorang istri lah. Oh, Melayani siap. suami. Oh ya siap. Mohon maaf saya masih single ya. Iya, Jadi kayaknya kurang nanti lah cocok. kewajibannya. Suaminya datang mabok-mabok, pecahin gelas, pecahin ini, begitu kewajiban jalan melulu. Saya sih bingung ya gimana. Aduh. Bisa sampai sekarang lu saya nggak habis pikir lu. Aduh, kenapa ya begitu ya? Gitu. Ya ini bukan terjadi sama siapa-siapa, ini umum ya, umum Iya, ya. iya. Ini umum nih ya. Ini umum teman-teman. Makanya wanita pada kuat, saya heran ya. Saya dengar namanya aja empatnya minta ampun. Ya. Coba yang begini nih, sebentar saya sama setel ini ya, sebentar nih teman-teman. Ini cuma sedih. Sebentar kita setel nih teman-teman ya. Oh, saya belum masuk akunnya, sebentar. Bentar teman-teman, saya belum masuk akunnya. Jadi Bu Sopi kemana itu? lagi Ada telepon tadi. tadi. Bentar saya masuk akun satu. Jadi Kayak tuh kasar perkembangan bom-bom tuh gimana tuh endingnya? Ya kalau saya jadi dokter yang sudah mapan, saya bakalan ke rumahnya. Maksudnya dokter yang udah nggak cari apa-apa lagi ya, saya terbang tuh. Saya terbang, saya periksa jidatnya, jantung, badannya, ya apa nih, kira-kira nih. Jangan deh nanti gue disangka ngomongin dia. Iya kayak misalnya kasar nih, apa nih kasar? Penilaian kasar tentang room inilah atau tentang hostnya lah. Silakan, jangan takut-takut kak. Silakan. Silakan kak. Atau Bu Sinta, silakan lah. Atau Miss Esther lah. Silakan. Ya ibu-ibu ya, karena ibu-ibu kan perlu, terutama saya ya yang di rumah. Jadi komanya Ion kan 24 jam. Jadi bisa temenin saya lagi masak, lagi makan pagi, lagi bengong begitu. Oke, thank you. Ya Bu Miss Esther. Miss. Oh, kalau aku sih ya, kan udah kenal Ion dari dulu. Ya kalau cara-caranya Ion udah pengerti lah ya. Udah gayanya dari dulu udah lah gitu kan. Tapi paling utama ya masih pemahamannya nggak aneh-aneh gitu loh. Ya kalau Ion udah aneh-aneh pemahamannya ya gue tinggalin juga. Jadi selama ini lurus-lurus saja Bu ya. Iya, biasa-biasa aja lah, lurus-lurus aja. Jadi aku kalau yang apalagi yang ini ya, yang orangnya sektarian, aku tuh orangnya bete ya, aku tinggalin aja. Ya betul. Kalau aku begitu teman-teman. Gema gimana? Oh kalau Gema udah sering ya Gema. Silakan Gema. Ya sama kayak Miss Esther selama ini masih lurus-lurus aja sih kan gitu. Yang kedua memang kalau di Komal sini khususnya ya kayak Bang Ion ya. Bang Ion ini sering memberikan pemahaman itu yang memang nggak terlalu rumit-rumit. Nggak terlalu yang berbahasa-bahasa ilmiah, tetapi pemahaman yang diberikan, narasi yang diberikan itu bisa dipahami oleh kalangan atas, middle, and low gitu loh. Jadi nggak pakai ribet-ribet. Dan selanjutnya lagi itu tadi, karena memang terkadang ada celetukan-celetukan yang bikin kita bisa ketawa, jadi happy gitu loh.
Itu. Dadanya gitu banget. Coba Kak Sari gimana, Kak Sari yang awal-awal kenal saya, coba ceritain. Kak Sari gimana? Nah, buat saya juga kenapa saya bisa begitu ya, karena ada teman-teman ya, karena ada teman-teman juga seperti Gema, Bunda Queen, Kak Humayro, Miss Adasa, Bu Sinta, Pak Todi, dan juga Pak Dendu. Karena ada teman-teman. Kalau nggak ada teman-teman, siapa saya sih? Gitu ya. Nah, karena ada teman-teman ya kita semangat juga lah. Jangan begitu ada teman-teman makin sombong, kagak ya. Ada yang begitu ya. Begitu ini makin sombong ada. Iya, teman-teman itu termasuk netizen lah ya, termasuk netizen ya. Walaupun yang nggak sepaham, ya puji Tuhan juga ya. Makanya slogan saya sebenarnya itu bukannya siap dipuji ya, siap dibenci. Itu udah jam 7 tahun yang lalu. Jadi ketika kita terjun dalam dunia seperti ini, ya siap dibenci lah. Pak Todi nggak kelihatan, ada di bawah dia katanya lagi istirahat dulu Pak Todi. Pak Todi lagi istirahat, Kak Heni ya. Kak Heni ada tuh di bawah tuh ya, suruh naik tuh dia tuh. Itu teman-teman. Dan poinnya apa yang kita lakukan ya, itu sukacita gitu. Jangan apa yang kita lakukan kebencian, jangan. Kayak misalnya buka komal nih saya nih ya, itu sukacita. Jangan buka komal, nah ini gue udah siapin nih alat-alatnya nih ya, narasi-narasinya nih ya, siang ngomong begini nih, jangan. Nah niatnya aja udah begitu. Kalau saya buka komal ya nih, terus terang saya buka komal, mudah-mudahan aja ada yang mau bertanya Alkitab. Mudah-mudahan aja Muslim kalau nanya benar-benar. Jangan niat kita buka komal, ini nih gue udah siapin nih ya gitu. Ya terus terang ya, kalau komal ini kan dipandang sebelah mata tapi diomongin, bingung nggak ya? Dipandang sebelah mata komalnya dari dulu tapi diomongin, itu udah dari dulu teman-teman. Itu apa ya pepatahnya ya, nih kita dengar kalau nggak percaya ya. Kita dengar. Iya, kita mau diskusi tentang goblok. Gua mau diskusi sama kebotolan lu. Kau kan goblok, memang goblok. Binatang kau diam. Ini ya. Jangan modal Kamu kan bela nanya. medis. Jangan modal nanya. Iya, kita mau diskusi tentang goblok. Gua mau diskusi sama kebotolan lu. Kau kan goblok, memang goblok. Binatang kau diam. Ini ini rum binatang. Rum binatang. Iya, diskusi sekarang. Kau goblok, kau open kamera kalau kau jago. Kau turun. Bom. Coba kata-katanya dijaga. Ya ampun, Kata-katanya dijaga. Diskusi main goblok-goblokin orang. Iya, betul betul. Wah, Iya, ngoceh dia. parah. Itulah maksudnya. Jangan kau mute. Berani kau pulsa satu kali saya kasih turun. Kalian turun. Ya turun lah, bahasa lo, bom bahasa lo makin gitu. Kau dengar, Ian ya, kau dengar Ian ya. Maksudnya jangan modal mute. jangan modal bertanya. Bukan, saya bertanya, dengar Ion, bukan bertanya kau, saya bertanya kau kan, dasar ini, kau saya ke Jakarta, saya cari kau.
Alamatmu, rumahmu saya tahu, Yon. Saya cari kau di Jakarta. Kau tunggu ya. Ngapain? Saya cari kau urusan di kantor polisi. Saya udah rekam kau punya pernyataan. Kenapa kau takut? Apiang, nama aslimu saya tahu. Apiang itu nama panggilan. Nama aslimu saya tahu. Maksudnya ngapain nama asli Saya alamat? tahu. Apiang. Apiang. Apiang, kau dengar. Kau dengar. Stop kau dengar ya. Apiang, kau dengar. Maksudnya Jangan ngapain? Inilah yang salah satu jadi contoh teman-teman. Astaga, lu baru denger loh itu. Baru Masih denger, banyak ya. lagi Bu, yang lainnya masih banyak. Gila. Itu sih makanya gimana ya ngomongnya ya? Orang Kristen aja gitu yang ngaku apologi tuh begitu. Gimana orang sebelah mau ini loh respect dan kayak mungkin tergerak hatinya gitu kan untuk percaya sama Tuhan Yesus. Ini orangnya aja kayak begitu. Nah, itu. Yang ngaku-ngaku apologet. Aduh miris banget ya. Gila sih itu gak enak banget itu bahasanya. Astaga. Shock lagi dengernya. Orang dia sekarang bukannya sama yang sebelah, sama yang Kristen. Itu di room saya loh, gimana di room dia? Aduh. Ya, Bu Yelo. Poinnya begini teman-teman ya. Kalau kita mau sharing firman Tuhan, kalau mau diskusi sama Tuhan, ya kata-katanya dijaga lah. Ya. Iya dong. Masa begitu masuk, coba kita puterin lagi ya, sebentar. Iya, kita mau diskusi tentang goblok. Gua mau bela Edis. Jangan modal nanya. Iya, kita mau diskusi tentang goblok. Gua mau diskusi sama kebortolan lu. Kau kan goblok, memang goblok. Binatang kau diam. Ini ini rum binatang. Rum binatang. Iya, diskusi sekarang. Kau goblok, kau open kamera kalau kau jago. Kau turun. Bom. Coba kata-katanya dijaga. Kata-katanya dijaga. Diskusi dan goblok-goblokin orang. Iya, betul. Wah, ngoceh dia. Jangan kau mute. Berani kau bosan satu kali saya kasih turun. Kalian turun. Ya turun lah, bahasa lo. Bom. Kembaran Habib Rizik. Kau dengar? Ian, kau dengar Ian ya? Maksudnya jangan modal mute. jangan modal bertanya. Bukan. Saya bertanya, dengar Ion, bukan bertanya kau. Saya bertanya. Kau kan dasar ini. Kau saya ke Jakarta, saya cari kau. Alamatmu, rumahmu saya tahu Ion. Saya cari kau di Jakarta. Kau tunggu ya. Ngapain? Saya cari kau urusan di kantor polisi. Saya udah rekam kau punya pernyataan. Kenapa kau takut? Apiang, nama aslimu saya tahu. Apiang itu nama panggilan. Nama aslimu saya tahu. Maksudnya ngapain nama asli alamat? Saya tahu. Apiang, kau dengar. Stop kau dengar ya. Apiang, kau dengar. Maksudnya Jangan ngapain? jangan tanya sama kamu. Ya. Ini kayak bocil-bocil gaming gitu. Apa-apa kalau udah marah, udah Sherlock. Ntar gue cari lo gitu. Iya Kira-kira itu apologet atau bukan Ibu? bukan lah. Yes, bukan, dia cuma ngaku-ngaku. Iya, orang dia kan Ngaku doang. bohong gitu, pendeta katanya kita bisa. Masa ada begitu? Astaga. Kalau udah kalah, udah gak tahu apa yang mau dibahas, udah cari kau ya rumahmu di mana, aku tahu. Iya. Maksud saya begini, kalau mau diskusi itu jangan modal bertanya. Iya, saya nggak modal bertanya. Ion, saya mau bertanya. Ibu, itu aja saya udah cut. Ya. Coba silakan, saya pernah ke roomnya juga diskusi. Apa modalnya? Modalnya bertanya. Kalau nggak percaya teman-teman, nih kita puterin apa sih YouTube-nya teman-teman? Ya, salam Yota. Ya, salam Yota. Shalom. Bang Ion itu kan bulan lalu udah datang belum ke Jakarta? Ya, Mana berani. tahu lah.
Wah. Ini kita bahas sama si debat semalam teman-teman ya. Sama si siapa AB. Modalnya cuma bertanya, ngaku-ngakunya ini Alkitab. Lu kasih tahu dong, kasih penjelasan sama si anak Batak. Oh, itu anak Batak ya narasinya. Oke nih. Nih kalau saya begini nih anak Batak begitu. Jangan ketika orang udah lain bernarasi, narasinya jadi bikin pertanyaan nanti. Di mana teman-teman ragam apologetika atau di mana tuh? Di PBB ya? Coba lu cek di Solata itu. Salat ya sebentar. Nonton nggak Kak Christine? Ya, Salam Ulan. Yang mana? Yang di itu apa? Yang di debat anak Batak sama situ siapa? Enggak ngikutin kalau ada ini. Nggak ada nih. Oh iya, Nah, kalau saya koreksi di bawah. Nah, sebentar ya. Nggak ada gemah. Di Solata ya? Nah, Ya. nanti lu klik di live-nya. Di live itu. Oh, di Ragam. Solata. Oh, Solata. Ya, sebentar. Solata, oke. Oh, begitu mau ditanya pergi. Nggak lihat saya begitu. Oh, 4 jam loh. Tapi sekarang dia udah gimana? Itu kan udah diselidiki sama apa? Yang Kak Yuli itu katanya sampai ke sana gitu kan ke Manokwari, ngecek yang di gerejanya yang dia bilang dia menggalang dana itu yang si Bombong terus ditabiskan di gereja itu. Nah itu gimana tuh endingnya? Begitu Ada aja. update nggak? Endingnya ya kagak ada sebenarnya sih, endingnya nggak ada. Endingnya sebenarnya nggak ada. Tetap aja dia masih begitu. Ya tapi setidaknya ini ya udah banyak orang tahu kalau ternyata itu palsu semua. Yes, itu Bu. Mm-mm. Banyak orang sudah tahu dan juga yang lain juga bisa berpikir secara bijaksana. Jangan sampai kasih yang dimiliki orang Kristen dimanfaatkan oleh orang lain secara tidak bijaksana itu. Benar. Itu. Ya ini Ulan, Salam Ulan, apa kabar? Ya, shalom semua. Abang, aku just say hello ya. Oke. Turunkan lagi Bang, makasih semua. Oke, terima kasih ya. Kayaknya habis kerja nih si Chen nih. Kayaknya lemes betul si Chen. Ya tetap semangat Chen ya. Ya Petrus, Salam Petrus. Shalom, shalom Bang. Ya, Shalom Pak, shalom. Shalom, apa nih? Apa yang mau disampaikan nih Petrus? Ya, kalau saya mengatakan bahwa pemahaman kita tentang Kristologi, Tritunggal, ya harus dari Alkitab lah. Ya harus ada ayatnya gitu. Jadi kita pakai data gitu lah Bang Ian. Kalau nggak pakai data itu namanya dongeng. Benar. Pasti teman-teman ya pasti. Nah, kalau kita mengeluarkan statement itu harus datanya apa? Dasarnya Alkitab. Nah, itu dasarnya Alkitab, betul, setuju. Ya walaupun kemarin ya saya nonton sekilas aja sih ya tentang debat. Coba kita putar dulu ya sebentar ya teman-teman ya. Dari awal aja juga udah bertanya sih. Sebentar teman-teman. Seperti dubbing kita Pak. Iya, sebentar. Aku live kan juga di YouTubeku ya Pak. YouTube Anak Batak Go Internasional ya.
Oh, belum mulai ya. Sama-sama di YouTube-in sebentar. Saya cepetin ya. Kemudian ada hierarki. Tunggu, belum 5 menit ya, belum ya? Ya, habiskan saja, habiskan. Ya, kalau anak Batak setuju dengan Laiko setuju dengan Edis, silakan Lai bikin 5 menit ya. 5 menit bahwa Lai bikin pernyataan ya bahwa Lai juga setuju. Lai silakan. Nanti saya akan bantah pakai Oke, saya Pak punya. Bambang, Silakan. gue kagak mesti 5 menit yang denger sudah dulu belum. Lama sudah usang. Dia mengatakan bahwa perjanjian lama itu sudah usang. Yang ketiga, Tritunggal dibuang di tong sampah, makan gorengan 3 ngaku 1. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, boleh poligami. Yang keempat, Saya tidak punya pekerjaan dulu. Saya bertanya dengan komisi, apakah ada pekerjaan? Ini hilang suaranya ya? Hilang. Host, suaranya nggak ada, host. Halo Bang Host. Hostnya kemana nih? Oh, mungkin lagi ngambil kopi kali deh. Iya, hostnya kan ngopi, biasa ambil ngopi. Wih. Ya, mudah-mudahan aja si PBB bisa berubah secara etika dan moralnya lah dalam berapologet, itu aja. PBB, Pak Bombo maksudnya. Iya. PBB. Nah iya. Ya iya, kita doain biar nggak jadi batu sandungan lagi ya. Terus memiliki visi dan misi yang memang murni mengabarkan firman Tuhan itu loh. Betul. Iya. Sebenarnya nggak Jangan kenal sih Pak Bom itu, nggak kenal saya. Oh, saya juga nggak kenal saya. Nggak pernah nemu apa live-nya dia gitu. Taunya itu dari Edis. Edis TV itu secara siapa sih ini? Waduh, ternyata. Yang penting kan visi misinya jelas mengabarkan firman Tuhan. Jangan berdalih, jangan menipu dengan firman Tuhan itu loh. Iya, Yang repotnya itu. kan visi misinya itu ternyata bukan itu. Tapi dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab itu yang sangat miris nantinya. Iya loh, Alkitab dipakai buat ini. Buat Tapi saya orangnya kalau saya prinsip gini, saya terlalu yakin dan percaya kalau ada orang-orang yang seperti itu menggunakan ayat-ayat firman Tuhan di dalam visi misinya untuk mencari uang, untuk mengenyangkan perutnya sendiri, ya. Dan saya yakin percaya bahwa Tuhan akan permalukan. benar. Pasti itu. Benar. Makanya satu-satu tuh Tuhan tunjukin tuh. Ya sama RK juga kan. Nggak kenal, cuma tahu ya pas Iya. di Edis terus dibahas semua tuh siapa gitu. Terus pas lihat, oh astaga. Itu RK beneran selingkuh ya? Nah, udah jelas, Pak. Iya, Nah, udah ada bukti katanya ya. Ditunjukin. Wah, Itulah yang saya bilang tadi. Tuhan akan permalukan. sedih sih, miris. Iya.
menggunakan ayat-ayat firman Tuhan, mengaku-ngaku dirinya seorang hamba Tuhan. Karena yang nyerang Edis bakal dipermalukan semua nih kayaknya. Bukan hanya nyerang Edis, Pak, tapi bagi setiap orang yang menggunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk kepentingannya secara pribadi demi perutnya sendiri dalam mencari kekayaan, dengan menipu, tetapi menggunakan ayat-ayat firman Tuhan, pasti Tuhan permalukan. Gak usah sekelas apologet, yang sudah besar-besar pun Tuhan jatuhkan. Itu. Ya pasti dibukain lah semua ujung-ujungnya. Yang terbaru Romo Cafe dipermalukan. Hah? Romo Cafe siapa? Waduh. Kenapa? Kenapa Romo Cafe? Saya belum tahu tuh informasinya Romo Cafe itu. Romo Cafe coba cari ya. Maksudnya Romo Cafe itu siapa? Dia itu pastor Katolik. Romo. Dia pernah debat juga sama Edis. Oh, oke. Tapi aku sih ngelihat ujung-ujungnya debat itu cuman apa sih? Pamer apa mempertontonkan kebencian, nafsu untuk menjatuhkan. Kalau aku ya melihat dari Romo Cafe ini ya. Yang didebatin apa? Ya masalah Kristen sama Katolik gitu, patung-patungan gitu apa? Enggak, salam semua. Shalom Pak Ben, Shalom. Iya Bang Guma, barusan aku di room sebelah tuh udah bahas soal Romo Cafe tuh. Oh iya? Jadi si Romo ini ada yang mengaku lah 2 orang perempuan. Gitu. Waduh. Dan akhirnya si Romo Cafe juga nggak berkutik, dia mengaku jujur, dia terbuka. Oh jujur akhirnya? Iya, jadi dia berarti benar valid gitu infonya. valid banget. Ini yang mengaku baru 2 orang. Kalau tuh perempuan tuh si Romo Cafe lagi pengajaran, sempetnya dia visi ke si orang ini gitu. Itu mintain uang juga. Waduh. Dan uang yang diminta ini dia pakai buat cewek-cewek cantik, buat gift. Udah ngaco memang, ini bukan gosip, ini jelas. Tapi dia Romo. Nah itu gimana? Beneran ya Romo terdaftar gitu di gereja. Iya, dan yang paling gilanya dia ngajak nikah sama si cewek. Ngajak nikah. Gimana ceritanya tuh kalau ketahuan tuh? Yuk. Buktinya mana? Barusan gua udah bahas Bang Yon di room sebelah. Iya, katanya diakui. Kalau diakui kan berarti valid gitu. Kalau Valid misalnya banget, diakuin. kalau misalnya cuma sepihak kan ya nggak tahu juga. Dan dia tadi di roomnya itu udah minta maaf. Jadi ada yang bahas lagi langsung diblok sama dia. Termasuk gua dibahas tadi naik. Gitu. Jadi ini valid, bukan gosip. Nggak, maksudnya dia mau menikah atau gimana sih? Ngajak nikah sama tuh orang, cuma Iming-iming ditolak aja sama kali. dia. Bahkan dia nanya mahar dalam perayaan pernikahan Chinese itu berapa Bang Yon, sampai kayak gitu. Ya ampun. Robot tersesat terus. Imamatnya di mana kan? Terlibat itu kan? Parah banget emang. Ya mungkin dia kalau mau milih untuk keluar itu haknya dia juga sih. Memang haknya dia, tapi dia kan asalkan dia jangan ngaku-ngaku masih, padahal dia udah keluar gitu. Yang namanya Romo itu kan terikat Mbak ini Miss. Bisa dia bisa keluar dan dikeluarkan Pak. Kecuali Maksud saya kalau dia begini. mundur gitu. Ini Miss, maksud saya Nggak begini. aduin aja itu sama yang atas-atasan lagi tuh. Kagak, setahu saya uskup ke Romo ke ya, dia apa dapat izin gitu di komal-komal TikTok beginian? Coba saya mau tahu ya, apakah Romo ya, yang betul-betul Romo
dia betul nggak sih di TikTok gitu ya, atau diizinkan ya? Apa nggak ada yang protes tuh atasannya? Dulu kan saya sekolah Katolik Bang Ion, itu memang Romo tuh nggak boleh main-main media sosial gitu. Nggak boleh setahu saya sih ya. Iya sih, kayak di Kristen juga. Kalau contoh kan di gereja ya nggak boleh main kayak komal-komal kayak begini atau ini. Mungkin kalau cuman main sosial media kayak upload Oh, nggak ayat boleh. Alkitab, khotbah kayak Siapa gitu. tuh enggak? Siapa tuh pendetanya yang begitu ngomong nggak boleh? Beda ya kalau misalnya nih taruh misalnya gembala sidang saya, Yon, jangan main TikTok kan ya, debat-debat. Ya Pak, baca Matius deh Pak, gitu. Iya, nggak maksudnya Matius masing-masing 28. ini kan punya aturan. Nah, kalau di gereja saya itu dilarang supaya ya menghindari Aduh, perdebatan-perdebatan kayak begini katanya. Gitu kan kalau nanti kan dilarang sih blunder susah seperti ya. itu. Nah, susah juga sih. Ya. Ada juga Ada juga sih emang ya. ada juga pastor yang dia hanya monolog Bang Ion. Jadi dia menjawab kayak Ada. Luis Prasetyo. Dia nggak debat-debat, dia ada lihat pernyataan lalu dia bahas secara Katolik gitu. Itu kalau aku sih bilang bagus. Iya. Itu bagus. Tapi ini Nah, narasinya ini nih narasi si kakak Kristen ya. Iya pendeta saya melarang sih supaya jangan ini ya. Itu takut pendetanya dikritik sama jemaatnya. Waduh, langsung tembak gitu ya. Betul. Wah, kalau dia Ya, ngeliat-ngeliat room begitulah ya. apologet nanti gue lagi nih khotbah gue di ini. Ya misalnya. Ya, bisa jadi. Iya, gitu Makin sih. pintar nih. Yang aku bingung apologet Katolik ini udah ada izin belum sama yang atas-atasannya lagi itu gitu loh Bang Ion. Kayaknya sih nggak ada ya. Sebab sepengetahuan saya, mereka nggak bisa berapologet seperti teman-teman yang lain, khususnya Protestan ya. Kalau Protestan bodoh amat, udah jalan terus. yang penting nggak larang apa yang dikatakan di Alkitab kan gitu. Betul. Jangan Karena kita jangan nggak ada magisterium. Ya karena kita nggak ini. Nah kalau di Katolik saya udah bilang dari dulu ya, saya pernah baca bilang sama si Coach Charlie ya. Coach Charlie, Katolik kan jarang loh yang berapologet lalu berdebat, itu nggak boleh. Nggak boleh teman-teman Katolik ya, atau apologet Katolik nih macam si RK, siapa? Si Joseph. Kafe. Ya siapa yang mau debat? Si KP. Nggak boleh teman-teman, nggak boleh. Ya coba kalau ada yang protes kayak Minayong gitu ya. Coba mana? Atas dasar apa dia boleh berdebat? Tuh teman-teman, atas dasar apa dia boleh berdebat? Coba atas dasar apa? Nggak boleh ya berdebat. Kayaknya Kalau main kok Charlie lebih memilih ini deh dia apa namanya monolog deh. Kalau iya, Coach Coach Charlie itu pengajaran Coach Charlie. Kalau ada yang nanya tentang iman Katolik, dia jawab Coach Charlie. Saya gini-gini, waduh, teman Romo ada. Ya. Nggak ada tuh yang apologet Katolik lalu berdebat. Ayo kita ke komalnya mana? Ke komalnya mana? Ke Superboy gitu. Aku Makanya kalau kemarin, Coach Charlie ku akuin orangnya bijaksana loh ya. Harus diakui dia menempatkan dirinya dengan gaya Katoliknya, gitu. Tapi cukup menjawab kalau menurutku ya. Kalau mau bertanya tentang Katolik, tanya aja sama Coach Charlie. iya. Si Joseph, si Erika, atas dasar apa lo boleh berdebat? Dibilangin nanti saya kasih videonya kalau Romo bilang uskupnya bilang jangan berdebat.
Ya, Bang Ion, kalau menurut gua sih selama itu bicara Alkitab, it's okay lah, no problem ya. Nggak Tapi kalau boleh, nggak boleh. ya, tapi kalau udah menyangkut tradisi, gua paling males, Bang Ion. Aduh, bukan masalah tradisi apa. Nih teman-teman, sekali lagi saya ulang ya. Saya ulang nih. Teman-teman Katolik boleh protes ya. Nggak ada dasar mereka untuk berdebat. Selesai. Ya. Tidak ada dasar mereka untuk berdebat. Beda dengan kita. Nggak ada dasar teman-teman. Bukan masalah tentang Alkitab, tentang tradisi. Itu sih beda-beda jalur lah. Coba sini teman-teman ya. Orang Katolik itu semuanya sama kok. Kecuali Protestan kagak sama. Karena orang Katolik kebanyakan 4 sama Martin Luther. Benci. Nah contohnya siapa ya? Romo Patris, Romo Cafe, siapa lagi si RK. Kalau sebut nama satu itu Martin Luther, waduh kepanasannya minta ampun. Iseng-iseng aja kalian ke Komal nih. Nah, Joseph pernah Martin Luther nggak? Gitu. Oh, Aku pernah ya. Pernah ya, silakan. Enggak, aku pernah Bang Ion kan. Diundang ke roomnya orang Katolik. Dan di situ ada Katolik yang ininya nafsu banget gitu nyerang ke kita Protestan. Nah, aku diundang, kebetulan aku kenal itu di YouTube yang undang aku. Jadi aku terima aja gitu. Aku terima untuk menyapa aja. Nah, dia langsung nyerang ke Kristenan, Protestan gitu kan. Masalah yang gereja yang gitu kan. Kenapa harus diganti gitu? Ya sama aja artinya, aku bilang gitu kan. Kenapa bukan Katolik katanya? Ya artinya sama aja, aku bilang. Terus habis itu gini ya, aku bilang. Tapi saya ya, saya nggak mau bicara sektarian ya, tetapi aku pribadi, aku bersyukur dengan apa yang dilakukan Martin Luther. Sebab karena Martin Luther kita bisa baca Alkitab masing-masing kita punya di rumah kita masing-masing. Aku bilang begitu. Iya, Wah, betul. bisa ujung-ujungnya aku di-kick. Gini ya, kalau saya pribadi nih, yang mau Katolik silakan, yang mau Katolik, yang mau Ortodoks silakan, yang mau Protestan juga silakan. Nah, sebelum mengutarakan narasinya, belajar dulu tentang sejarah kekristenan. Kayak si Agatha narasinya. Protestan tuh kiblatnya dari Yahudi koplok. Dari mana dasarnya? Aduh, kadang-kadang ya. Nanti kalau kita balas atau respon, kita ntar disangka benci. Kalau saya sih simple ya, ketika mereka mengatakan begitu. Oh, Protestan baru timbul abad 16, 15. Saya bilang, lu bisa baca Alkitab sekarang. Itu atas hasil siapa? Atas hasil reformasi kekristenan yang digagas oleh Martin Luther. Makanya kita sekarang di seluruh dunia bisa baca Alkitab dalam bahasa yang bisa dimengerti gitu. Coba deh ya teman-teman, kalau misalnya betul-betul ini sebelum adanya zaman reformasi Kristen, aduh, jemaat-jemaat kita jangan baca, punya aja kagak. Ya, Miss kakak Kristen ya, salam kenal kak ya. Kakak belajar mental lah, mentalnya harus kuat. Bang Ion. Ya, terima kasih. Ya, Dan. Iya kan, udah jelas kan kalau katrom sama ortodoks itu
selalu bilang, selalu membidatkan kita nih yang Protestan nih. Ya, menurut Bodo Bang Ion amat, Pak. gimana tuh? Bodoh amat. Menurut Bang Ion gimana tuh? Kok menurut Bodo saya? amat. Ya itu kan menurut mereka bodoh amat. Aku bilang begini, Pak. Yang penting bukan Tuhan Yesus yang ngomong gua bidat gitu. Aku jawab begitu, Pak. Enggak, ketika Agatha ngomong begitu, lalu Agatha ngumpul sama komal-komal Protestan. Nah, Protestannya negor apa kagak sih? Yang ada ikut goblok. Iya, Agatha, lo kenapa lo gabung di sini tapi lo narasi lo begini? Coba jelasin dong, gitu. Kayak misalnya dia kan tiap hari PKPK sama MP, coba deh. Gitu. Kalau gue begitu sih orangnya, misalnya ada yang bilang kontra sama gue nih, ya gue nanya kontranya di mana gitu. Dibilangin hidup jangan bikin ribet. Jangan bikin ribet ya. Kita tahu kekristenan, udah jangan menutup mata lah ya, bahwa kekristenan emang banyak denominasi. Nah, apa sih itu denominasi? Ya, aturan-aturan gereja menurut denomnya masing-masing. Ada nggak kita nggak setuju? Ya ada. Kenapa? Ya apakah itu sesuai dengan Alkitab? Kan Alkitab dasarnya. Gitu. Nah, apa dasarnya? Ya pengajarannya. Nah itu deh, video Bang Deki Ngadas itu udah mantap lah ya. Udah mantap Bang Deki Ngadas. Penjelasannya komplit. Komplit itu penjelasan Deki Ngadas. Apa judulnya, Bang Yon? Aku belum tahu. Ya, Belum nonton. apakah Protestan ada di abad ke-1? Oh, Ternyata sudah ada, Miss. Ternyata sudah ada. oh ya. Malah aku Iya. dengar. Apa sudah adanya? Bukan gedungnya, bukan denomnya, tetapi pengajarannya mengikuti para rasul. Wih, Ya sekarang Nah, mereka, Iya. sekarang Bang itu siapa? Bang Deki Siapa? sama Bang Esra tuh lagi gencar-gencarnya ngelawan si Allegro tuh Bang Yo. Nih, aku salah satu yang aku nggak suka ya. Nggak suka ya. Dari teman-teman itu. Merasa banget bahwa dulu itu adanya Katolik. Mentang-mentang di Alkitab ada kata Katolik. Iya. Padahal itu artinya bukan untuk organisasi gereja Katolik. Bukan. Tumben Ion cerdas. Belum tahu nih. Enggak, Saya gini baru loh pertanyaan 5% saya, ada kemarin. nggak para rasul mengajarkan untuk kita berdoa di hadapan patung Maria gitu loh? Iya, mulai. Wah jelas kagak ada lah itu. Jelas banget kagak ada itu. Lo ini Boro-boro Petrus, mereka jadi kejar-kejar, boro-boro bikin patung. sebentar ini Petrus suaranya kayak gue pernah kenal. Lo yang pernah gue blokir apa nih Petrus? Bukan. Oh, Aku bukan. Hah? Aku yang dulu sering ngomong, bukan yang diblokir. Aku yang kenal Bang Ion yang dulu itu, Oh. yang Bang Ion cerita dulu itu Bang Ion satu Zoom sama siapa ya? Sama Malikil itu tuh. Jadi tapi Bang Ion setelah di Zoom itu misah gitu loh. Karena perbedaan doktrin gitu. Enggak, sebenarnya kagak pisah teman-teman. Sorry ya. Sebenarnya kagak pisah ya. Karena kan musuhnya bersama gitu. Tapi pisahnya kenapa? Ya itu tadi sejak Malikil bilang kita jangan nama Islam lagi, sama kelompoknya bilang kita sama yang Kristen aja. Nah di situ. Itu udah di TikTok bukan di Zoom. Iya itu di TikTok bukan di Zoom ya teman-teman ya. Semenjak ini sama kayak bom ya. Ya sekarang saya nggak sama umat sebelah lagi, saya sama Kristen. Aduh, bingung gue jadinya ya.
narasi-narasi begitu jadi bingung gue. Lo Kristen apa lo apa sih? Gitu. Oh, betul. Ya wajar Iya. dia ngomong gitu Bang Ion, karena orang Kristen itu udah kejar dia gara-gara penipuan itu, pentabisan itu. Oh, itu sudah lama enggak, suaranya sama ya. Ya sekali lagi, iya. Teman-teman sekali lagi belajar, orang saya aja banyak contekan kok ya. Kayak kemarin nih, lo setuju gak nih Ben sama si Petrus? Tuhan bisa makan, Tuhan bisa tidur, Tuhan disalib. Gimana cara menjelaskannya? Coba. Ya setuju lah, memang Alkitab ngomong begitu. Ben? Ya setuju lah, orang Alkitab kan menceritakan firman itu jadi manusia gitu loh Bang Ion. Ya jelas lah, manusianya ya seperti itulah. Kita mau gimana lagi, memang penjelasan Alkitab jelas banget. Nggak bisa lah dilawan itu Alkitab. Coba Siapa kalau Bang Ion mau pertanyaan ngelawan? ini, ya, coba kalau pertanyaan ini diarahkan kepada Bom ya, gimana narasi dia nih? Wah, ya ntar gua disesatin, Bang Yon. Ben sesat, Bang Yon sesat, ntar kayak gitu. Masa Tuhan makan gitu, masa Tuhan tidur, masa Tuhan disalib gitu deh. Itu dia. Jadi yang kalau gua tangkap dari bom itu, dia nggak bisa nerima kemanusiaannya sang firman ini, Yesus ini. Gitu Bang Yon. Kalau gua tangkap. Pak Ion, Bang aja kayak ini, panggil saya Bang aja, B, jangan PB. B Ion. Minang Kristen sama Mikana memang ada masalah apa lagi dibahas? Coba teman-teman ya, ini bukan room berita nih ya, yang tahu lebih dahulu ya teman-teman, sorry. Ya, ini bukan berita yang pertama kali tahu, orang dibilangin ke saya nyontek gimana. Saya nyontek ya. Tapi ada kadang-kadang tiba-tiba yang belum tahu bisa ada di sini gitu. Gimana tahu saya tuh, emang kenapa tuh? Emang kenapa? Masalah semalam katanya, aduh, di mana tuh? Justru saya mau tahu. Naik loh, nanti kan saya bisa puterin tuh ya. Ada yang tahu nggak teman-teman masalahnya nih? Masalah apa nih Mikana nih ya? Mikana sama Minang. Miss Esther sering naik kan ke Minang? Iya, review. Iya, Sering nanti. tapi beberapa kali. Soalnya Keras juga ya, katanya keras juga keras. ya Miss. Oh. Ya, Minang Kristen itu keras. Cuman ya gitulah caranya dia. Cuman nanti berjalan dengan waktu dia akan belajar juga bagaimana cara menghadapi orang sebelah. Iya, proses lah kita ya. Iya, review debat ya. Iya, garis keras ya. Saya sih dapat berita-berita aja. Bahkan apa sih? Ya nggak tahu lah. Saya di sini aja kan contek berita saya. Saya contek berita, maksudnya beritanya yang ada di YouTube kita putar dengar sama-sama. Hati-hati terhadap pria murtadin asal Puya Kumbu yang ngakunya tinggal yang nekomal gue dong. Iya, emang kenapa dia? Iya, emang yang nekomal gue kenapa coba? Teman-teman gini ya, kalau kasih informasi yang benar nih. Coba emang kenapa? Orang dia cari gereja kok di sini ya Gemaya. Betul ya, Miss ya? Iya, selagi dia masih di batas yang kita ini ya, kita bisa terima ya, kita sambut baik. Betul ya. Ya apa nih? Apa yang lo bilang hati-hati apa?
Salam Bang Yon. Ya salam. Apa yang dimaksud dengan Selamat hati-hati apa? siang. Selamat siang. Eh, itu Bang Yon yang Ria Murtadin itu yang dari Payakumbuh itu Ya. sudah banyak itu yang kena itu Pak Yon. Kena 378 gitu Pak ya. Kenapa, Pak? Banyak yang sudah kena tipu gitu Pak Yon. Tipu apa uang? Sorry gua potong bentar. Ria yang kemarin naik Bang Yon. Iya. Oh, lanjut. Itu di Komal Pak Roti Hidup kan lagi dibahas itu, jadi berhati-hati gitu aja. Oh iya. Itu Miss Esther yang ngaku-ngaku dari Payakumbuh yang merantau ke Kalimantan, yang dibantu dari Australia itu loh. Iya, yang iya, iya. kemarin, Iya, yang kemarin aku tahu. bersaksi itu di Komalnya Bu Esther, saya lihat langsung gitu. Di Komalnya Kan sekarang- Roti Hidup sama di sini dia. Di room ini. Iya. Sekarang kan dia katanya di kantor polisi minta dibantu sekian juta, dia mau pulang kampung begini-begini, anaknya ditahan polisi gitu. Oh, Wah, teman-teman. Aduh, udah mendingan kayak gue minta kopi lah, udah selesai lah. Karena sudah banyak pengakuan dari yang mengirim uang ke Ibu Syria itu, ternyata uangnya itu dijudikan. Itu pengakuan kata anaknya Ibu Syria itu begitu. oh ya ampun. Wow. Ya enggak apa-apa. Yang penting kan kita nggak memberikan ruang untuk dia ini ya. Makanya jangan terlalu cepat percaya sama yang di media sosial ini, apalagi bicara uang, identitas gitu. Identitas apa? Identitas kita bisa dipakai untuk apa? Misalnya pinjol, apa-apa dan macam-macam lah itu kan. Atau meminta simpati. Oh, saya kenal si ini gitu. Ujung-ujungnya sih sebenarnya uang. Itu makanya jangan terlalu, kalau katanya si Devano lah, jangan terlalu dimanja murtadin ini gitu. Iya, Biarin mereka menerima, memikul salib dulu gitu. Ini enak opas langsung. Jadi si ibu itu kemarin katanya dia itu berdebat sama Mikana, saling begini, saling begitu. Jadi ya mengaku-ngaku apalah namanya. Jadi katanya si Mikana itu menahan anaknya gitu. Kenapa Mikana menahan anaknya gimana? Kurang kerja Iya, nah, Mikana. Iya, karena si ibu Rianya itu berdebat dengan Mikana masalah agama. Jadi tapi si ibu itu kan belum tahu apa-apa tentang agama gitu loh. Gimana bisa Mikana menahan anaknya gimana? Iya. Mikana di mana, dia di mana. Ya gitu dah. Iya, lagian ngapain nahan anak orang, kita harus ngerawat dia, ngasih makan, ngurusin mandinya, ngurusin bajunya. Emang nggak capek, nggak beban. Inilah yang Ya jauh-jauh hari suka hari sebelumnya si Minang Kristen kan sudah mengingatin dia si Ibu Ria itu, tapi Ibu Ria itu ya memang bebal gitu, nggak mau dikasih tahu begitu kata abang si Minang Kristen loh. Oh, ya. Tapi Intinya pokoknya begini. itulah teman-teman, jangan terlalu mudah ini duit lah. Iya, lagian di sini juga room screening juga sih. Ya, memang harus perlu screening, Bang. Iya, di sini juga room Kan udah sering diingatkan di sini juga buat teman-teman semua, baik yang di atas maupun yang di bawah. Kita orang Kristen memang betul kita memiliki kasih dan kita diajarkan kasih. Tetapi sebagai orang Kristen juga kita juga diajarkan bijaksana dan berhikmat kan gitu. Supaya apa? Supaya kasih yang kita miliki ini sebagai orang Kristen
tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain secara tidak bijaksana yang ngaku-ngaku Kristen juga gitu loh. Tapi kalau kirim-kirim kopi nggak apa-apa lah Kemal. Nggak apa-apa. Ini kan sudah kan ini kan masalahnya kan Kirim kopi sudah masuk seberapa ke sih unsur, Ion? ini kan Kirim sudah kopi masuk ke berapa? unsur 378 takutnya Bang. Itu. Ya tapi kan walaupun minta kopi aja banyak yang kepanasan gimana? Ya pagi-pagi tiap pagi-pagi tuh ya. Tuh lihat tuh ya ada host yang minta kopi tuh ya bikin malu Kristen aja bayar. Aduh. Sebenarnya ketika betul. Bang Ion nggak nggak ngomong begitu pun buktinya banyak berkat datang kirim-kirim mawar kah ke kita kan dari bawah ini kan seperti itu. Iya. Ini kasih kopinya Pak Cibero. Langsung mah. Bero. Geser-geser. Kagak. Ujung. Teman-teman ujung nih, teman-teman ujung. Wow. Cibero Tapi, dan Pak, kopinya itu. Ya, tapi itulah kita ya, orang Kristen ini kan diajarkan saling mengasihi apa segala macam kan begitu Bang Yon. Ya, dengan kesaksian si Ibu Siria itu ya semua kita pasti terkesima ya, tapi di balik itu kan kita tidak tahu di hatinya itu seperti apa gitu aja. Iya, lihat buahnya dulu, Pak. Lihat buahnya dulu. Benar. Lihat Kita buahnya ngedengar, dulu. kita kan ngedengerin juga nggak langsung sepenuhnya percaya Pak. Dan kita juga menginginkan dia hidup normal seperti yang biasa-biasanya orang, kerja, bersusah-susah, mencari rezeki, mengucap syukur untuk yang ada, kan gitu. Miss, kadang-kadang saya frustasi loh, Miss. Kenapa? Udah angkat aja deh siapa nih teman-teman, saya jadi anak angkatnya deh. Ya, Miss ya. Kayak gini Bang, saya sama Bang ini sudah berapa tahun di Komal ini, ya kan? Mau penontonnya itu 5 orang kek, mau penonton itu 10 orang kek, karena kita punya visi dan misi yang sama, di mana kita memang memberikan pengabaran firman Tuhan dan menjawab kalau memang ada narasi-narasi yang memang yang harus kita jelaskan kepada yang bertanya. Visi misi kita jelas itu loh. Mau yang nonton 5 orang kek, mau 10 orang, mau ada yang kirim kek atau tidak, itu tidak menjadi motivasi kami, itu yang kesekian itu. Dan saya percaya ketika Komal ini kita bangun sama-sama dengan dasar visi dan misi untuk memuliakan nama Tuhan, saya yakin dan terlalu yakin dan percaya berkat Tuhan pasti akan datang dari mana saja. Itu Bang. Dan makanya sampai sekarang kita tetap eksis kan? Walaupun Komal kecil tapi sering banyak diomongin kan gitu. Ini adalah nih, Bang Ion udah ketuaan, siapa yang bilang udah ketuaan? Nah yang lain bisa diangkat anak. Udah deh, kadang-kadang gue juga udah capek nih, siapa nih yang jadi mau angkat apa bapak angkat nih? Ion. Jadi sekarang Pak Ion, dia itu sekarang detik ini ada di kantor polisi, katanya mau mengurus anaknya untuk mau dipulangkan begitu. Itu cuman katanya. Apaan tuh? Bang? Itu ada yang on cam nggak? Maksudnya gimana? On cam Ya, atau memang gimana tadi, tuh? memang tadi di Komalnya Roti Hidup, dia on cam memang ada di kantor polisi sekarang begitu. Dan meminta bantuan, kirim uang supaya dia bisa pulang kampung begitu. Nah Dia dia pulang emang kampung pulang ya, kampung di dia mana? pulang kampung ya masuk ke mulut singa dong, menurut ceritanya dia itu. Iya, kalau Kemarin pulang kan kampung ke Minang dong. Udah tahu deh dulu. Bentar, Bang Yon. Ya, oke, silakan. Pulang kampung kan kemarin kampungnya kan di Minang tuh. Kata dia kan udah nggak aman dia di sono, makanya ke Kalimantan. Bagaimana ceritanya tuh? Iyalah. Itu dia sekarang jadi banyak tanda tanya Pak di Dia Komalnya. bilang di Kalimantan dia dipenuhi kebutuhannya dari seorang anak tuan yang ada di Australia kan gitu. Nah itu dia.
Kan begitu. Gua aja malu Jadi kalau sih, tiba-tiba bicara HP lemot. Gini Gua loh malu loh. teman-teman. Gini loh teman-teman. Logikanya gini, logikanya begini. Anak itu nggak bisa sembarangan ditahan dimanapun. Even polisi nggak bisa nahan anak. Itu kejahatan extraordinary crime. Apalagi anak ya. Nggak perlu pakai uang, pakai apa gitu. Udah, kalau anaknya dia ya wajib ada di dia itu hukumnya. Dan kalau dia mau balik lagi ke ini, artinya dia masuk ke mulut singa lagi. Dia yang ngaku kok. Dia yang bilang dia terusir dari sono, diperlakukan tidak baik, didatangin wartawan berkali-kali. Nah, kalau dia balik lagi ke situ namanya botol. Namanya botol. Selagi dia masih bisa makan di Kalimantan, udah jalanin di Kalimantan. Jalanin itu anggap aja itu salibnya. Saya bukannya sombong tadi ya. juga Kak Intan Mona bertanya ke Ibu Siria itu, jawaban Ibu Ria itu berbelat-belit tuh, belok sana, belok sini, muter sana gitu. Dulu bukannya sombong, si Raji kenal kan? Ji, Paling nangis-nangis kalau di room gue dia. Bang Ion, saya mau belajar Alkitab, mau ini teman-teman. Kalau mau ini nomor rekening saya ada. Dalam hati gue lo murtadin apa lo? Gue aja yang jadi Kristen sampai sekarang nomor rekening gue nggak pernah gue sebutin di muka gue. Ya lo yang mau jadi Kristen langsung aja. Gitu. Nah dia di sini kapok-kapok. Jadi si Ion nih ya ada tuh room yang nggak mau terima murtadin. Nah saya di framing ya. Masa masuk ke komal gue begitu? Dulu ada ponakan saya dulu ya. Si itulah Bu Miss Esther tahu ya. Lu kok mau jadi murtadin bukannya mau belajar Alkitab malah tampilin nomor rekening. Terus saya bilang, Razi, gue yang Kristen aja yang begini. Nggak pernah gue nunjukin di muka umum. Kalau diem-diem tuh boleh gerilya. Udah sampai saat itu dia udah nggak mau ke rumah saya, tapi dia kan dapat ini juga ya apa? Banyak ini juga. Banyak dia dapat katanya. Ya itu akhirnya pembagian nggak jelas. Rame kan tuh. Tapi waktu itu inget ya Miss kasusnya Miss ya. Miss bilang Bang Yon, saya nggak ikut-ikut ya, kan Bang Yon tahu sendiri. Tenang Miss Esther, tenang. Saya sampai dimusuhin ya ini. Saya sih heran loh betul-betul sama teman-teman yang tanda kutip ya, termasuk yang dari Amerika juga begitu. Ternyata si Ion dibayar ya, padahal 1 sen pun ya sengaja. Yon, gue masuk sini gue kasih duit ya, kagak. Ya, dulu sampai di spill juga parah betul ya. Dulu yang PC deking sampai ngamuk-ngamuk sama gue. Udah tua, udah blow on, nggak mau belajar. Begitu gue datangin ke roomnya, yuk kita bahas Alkitab. Enggak sesama Kristen gue nggak mau debat-debat Alkitab. Dulu PC deking ya, PC deking, Elo sama WK. Dulu. Tinggal Elo sama Pak Ladu yang bertahan. Iya, WK kali. Elo. Ya WK sorry. Dari WK maksudku. WK masih Elo kasusnya juga perempuan kayaknya ya. Ya, diam-diam Miss. Mereka belum di bawah belum ada yang tahu.
Jangan. Udah pada tahu, aku tanya dari orang-orang. Oh, Aku udah tanya tahu dari ya? orang-orang. Iya. Oh. Nah Dulu tuh emang Bang, solid. bener tuh yang Enggak apa-apa, mendingan kayak gitu kan dia tarik mundur akhirnya toh. Hmm. Mendingan daripada kayak ini, kayak sok suci masih berita-berita firman Tuhan padahal dia selingkuhin istrinya kan. Nah, itulah akibat motivasi dan visi nggak benar. Kan begitu. Berat emang. Kan makanya saya bilang kita miss ya. Itu yang cengli aja deh kalau kita mau berapologet sewajarnya aja. Kagak bisa khotbah jangan ikut jangan sosokan khotbah. Beginilah begini, bahkan pendeta aja kalah berkhotbahnya. Ya, ujung-ujungnya tertangkap basah. Tarik nafas Enakan kayak ya. kita gini kan, enakan kayak kita kayak gini kan Bang, ya kan, mengalir Yang saja. mengalir aja banyak yang protes. Mengalir aja banyak yang protes. Protesnya apa? Ketika kagak live. Enggak, Kok kagak live? tapi lucunya RK pas ketahuan dia masih gak ngaku. Itu hak setiap orang lah, ya. Bahkan kita Iya. tahu misalnya yang korupsi aja ketangkap KPK ngaku nggak salah, itu udah haknya. Tapi poinnya gini teman-teman, sekali lagi ya, sewajarnya aja kita kan bukan orang suci nih ya. Nah ketika kita baca ayat Alkitab itu untuk kita, bukannya untuk orang lain. Betul sekali Bang. Iya, ketika kita baca Alkitab, kalau saya pikiran nih ya, kalau saya baca Alkitab, itu buat kita juga loh ya. Yang tadi saya bacain tuh si Bu Aisyah kasih tuh. Bang Ian kok suaranya kecil, ada aja. Dari tadi 150 kagak bilang kecil lo. Ini yang kadang-kadang bikin WT nih. Enggak jelas, suaranya jelas. Mungkin handphonenya dia kali. Enggak, emang dia mau di mute apa gimana nih? Coba ngaku. Nah, pada demen ya, orang pada di mute, pada demen. Mana sih, saya ketawa lagi. Pada demen ya. Enggak, gue bercanda ya. Selama nggak ada menghina para apologet yang di atas, artinya narasumber yang di atas biasa-biasa aja teman-teman. Gitu. Oke Bang Yon, saya turun dulu ya. Ya terima kasih si Bero ya. Salam semuanya, salam ya. Ya Halo salam Pak Sibero. Ya salam terima kasih informasinya. Nah begini tuh ya, dapat informasi walaupun kita kaget ya, tapi kagetnya ya begitu doang sih. Kenapa kagetnya begitu doang? Kan gue kagak nyumbang. Kagetnya begitu doang. Kenapa nggak nyumbang? Gitu. Habis kesaksian lagi di sini ya. Iya, kesaksian terus. Ya masa kalau dia kesaksian, tapi gini teman-teman ya. Dulu kalau kesaksian udah kagak bisa masuk akal maksudnya di nalar saya. Itu kadang-kadang saya cut loh teman-teman. Ya. Kadang-kadang saya cut. Kalau misalnya narasinya di luar nalar lah gitu. Tapi paling suka yang narasi tentang kewajiban tuh ya. Kalau narasi tentang kewajiban, wah kalau gue jangan saya deh, Gema deh ya. Paling seneng Gema lo begitu Gema. Mana sih? Gema yang sudah punya ini, paling demen ketemu begitu. Ya Gema ya. Iyalah.
Iya tuh paling demen. Kenapa demen? Jadi nggak was-was ya, nggak ada pikiran, wah ntar dia begini, ntar begitu. Tuh ya cari istri yang begitu tuh. Ya salam Prof. Wassalam, shalom. Ya, apa kabar? Puji Tuhan, saya Gimana sendiri nih? sehat. Ya, kalau kabar tentang lainnya ya alhamdulillah belum kelar-kelar sampai hari ini. Oh iya biasa lah itu. Kabar-kabar yang mana nih yang host tanyain? Kabarnya saya apa